Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Masih sering naruh upil di bawah meja? Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Dewa Terkuat. Sebelum kita masuk ke videonya, saya mau ngasih tahu bahwa video ini saya buat sudah lama sekali. Pas kota saya habis. Mungkin ada sebagian cerita yang tidak ada di dalamnya. Tapi judul seperti thumbnail itu benar adanya. Kalau kalian ngerasa ada yang berbeda, kalau enggak ya baguslah. Dan inilah Dewa Terkuat. Melanjutkan video kemarin di mana Xiaochen menyuruh Duan Xilin untuk menundukkan seluruh sekte terkuat, namun jika dia gagal dia harus mati. Dan mendengar perintah yang tidak masuk akal dari Xiaochen, Duan Xilin pun merinding saking ngerinya tugas yang diberikan oleh Xiaochen. Oh ya, by the way, kalau teman-teman mendengar suara Mimin agak serak tai-tai kucing, ya karena memang begitu suaranya. Ya, mau gimana lagi ya kan? Dari sudut pandang Duan Xilin, tugas itu terlalu mustahil. Walaupun Xiaochen sangat kuat mendengar perkataan dari Duan Xilin, Xiaochen seakan-akan di roasting olehnya. Xiaochen sedikit geram karena Duan Xilin terlalu banyak bacot, tinggal lakuin aja. Kalau mati ya udah. Lembah hantu dan sekte api itu terlalu mudah bagi Duan Xilin. Akan tetapi, dia takut terhadap sekte Excalibur yang dipimpin oleh Gelo. Ya, walaupun Gelo sudah mati, dia banyak mendengar rumor dari orang-orang yang pernah mencari masalah dengan sekte Excalibur, bahwa ada tetua yang telah mencapai ranah magis dan ranah pemersatu bangsa. Enggak, ranah persatuan. Oh ya guys, kalau kalian ingin tahu ranah dari manhwa ini, kalian bisa bantu Mimin buat ngumpulin ranah kultivasi yang pernah Mimin sebut dari part 1 sampai ke 3. Kalau kalian mau tahu sih, kalau enggak ya udah. Setelah mengetahui info yang cukup menarik, Xiaochen tetap pada pendiriannya. Dia akan tetap ingin menundukkan seluruh sekte itu. Dan juga dia ingin melihat apa yang terjadi jika mereka dikumpulkan di satu tempat, dan apa yang akan dikatakan oleh masyarakat kepadanya. Nah ini nih manhwa yang Mimin suka, nggak banyak bacot, nggak lebay, dan juga nggak cupu ya kan. Kalau MC-nya badas, OP, kejam, makan ambisi itu kan enak ya kan lur. Kemudian Xiaochen beranjak untuk pergi, dan dia mengatakan kepada Duan Xilin untuk tidak menyebarkan atau mengatakan identitasnya yang asli. Duan Xilin pun mengiyakannya. Xiaochen mengingatkan bahwa jika ada orang asing, dia hanyalah seorang murid yang bernama Xiaochen. Walaupun dia adalah seniornya, Xiaochen pun akan pergi dari rumah Duan Xilin sambil berkata dalam hatinya, "Duan Fei, tunggu aku di 9 surga dan bersenang-senanglah sebelum kesenangan kalian akan digantikan dengan air mata darah kebahagiaan kan kedatanganku." Hahaha. Namun Xiaochen berhenti. Dia mengatakan kepada Duan Xilin bahwa dia sangat benci sebenci-bencinya kepada orang yang memiliki sifat licik. Namun kali ini Xiaochen akan membiarkannya. Namun jika dia melakukannya kepada Xiaochen, dia harus mati. Duan Xilin keringat dingin dengan ancaman yang diberikan oleh Xiaochen. Xiaochen pun pergi dari sana. Setelah kepergian Xiaochen, muncullah salah satu dari 18 penatua yang nggak tahu nonton dulu part 2 atau part 3. Ya kayaknya 3 dah kalau nggak salah, karena nama dari penatua itu belum ditampilkan di sini. Terpanggil saja dengan sebutan Jeb. Tidak pakai you know. Jeb mengatakan bahwa Xiaochen adalah seorang reinkarnasi yang sangat berbahaya dan mungkin bisa menjadi ancaman untuk sekte Xunmen. Duan Xilin berharap kedatangan dari Xiaochen adalah sebuah berkah. Scene berpindah di kediaman Xiaochen. Terlihat para murid yang telah sadar dari pingsannya. Mereka kebingungan apa yang telah terjadi kepada mereka, dan ada salah satu dari mereka yang langsung bangun dengan perasaan yang amat gembira. Oh ya guys, siapa sih nama mereka berdua nih? Kok Mimin lupa ya nama mereka, padahal baru 1 minggu loh. Berasa udah 1000 tahun aja ya kan. Orang ini berharap Xiaochen sudah mati, dibunuh oleh mas-mas putih. Why, tidak semudah itu Perguso. Xiaochen MC di manhwa ini sembarangan aja loh. Cerita kembali berpindah di sebuah kompetisi yang diadakan oleh sekte Xunmen, dan di sana ada pria berambut kuning. Kita panggil saja dengan sebutan Xin. Ini bentuknya. Xin menanyakan apa yang akan terjadi setelah ini, dan mas yang di sebelahnya mengatakan dia tidak peduli dengan semua orang yang ada di sini. Dia hanya memikirkan latihannya saja. Xin mengatakan bahwa dia pernah menanyakan kepada gurunya tentang apa yang akan terjadi di kompetisi ini. Namun guru dari Xin menyuruh Xin untuk tidak usah banyak tanya, lihat saja apa yang akan terjadi. Lalu ada seorang pria yang menanyakan apakah Xiaochen Lord kita semua akan datang. Lalu Xin menjawab dengan wajah liciknya. Xin takut Xiaochen tidak akan datang di acara mendadak yang diselenggarakan oleh sekte Xunmen. Orang itu bertanya-tanya, "Kamu
sebenarnya kenapa Xiao Chen bisa menjadi murid inti di sekte Xunmen, padahal dia sudah menjadi seorang sampah. Dan ada seorang pemuda, dia bernama Lin Bai. Lin Bai berbicara kepada mereka, daripada kalian mengurus dan membicarakan orang lain yang enggak-enggak, mending kalian perbaiki kultivasi kalian. Jika dibandingkan dengan Xiao Chen, kultivasi kalian jauh lebih buruk. Dan jika Xiao Chen tidak mengalami masalah pada kultivasinya, mungkin kalian akan berlutut di depannya. Xin mengatakan kepada Lin Bai untuk tidak usah ikut campur, karena urusan mereka dengan Xiao Chen tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Dengan lantangnya, Lin Bai mengatakan, karena dia adalah saudaraku. Bukankah tugas dari seorang saudara adalah saling membantu satu sama lain? Lalu mereka pun berdebat. Lin Bai menantang Xin untuk bertarung saja jika Xin tidak terima dengan tindakan yang dia lakukan. Dan Lin Bai menantang untuk melihat siapa yang paling kuat dari mereka berdua. Karena tantangan dari Lin Bai, Xin kena mental, karena jika dia bertarung dengan Lin Bai hanya 10%. 5%-nya hidup dan 5%-nya lagi mati. Dan setelah lama mereka menunggu, kini para tetua telah tiba dan mereka duduk di tempat yang telah disiapkan oleh panitia. Lin Bai cukup kesal karena Fang duduk di posisi pemilik gerbang, yaitu Duan Xilin. Melihat gurunya duduk di tempat pemilik gerbang, dia pun tertawa sejadi-jadinya karena dia merasa bahwa Fang telah menjadi pemilik gerbang. Xin meminta satu posisi yang kosong untuknya. Lin Bai tidak percaya sekaligus tak sudi atas kenaikan tahta penatua Fang. Lin Bai sangat kesal sampai ke ubun-ubunnya dan Lin Bai mengeluarkan pisau dari lengan bajunya. Apa yang akan dilakukan oleh Lin Bai kita lihat nanti. Fang mengatakan ke semua murid yang ada di sini bahwa kehadirannya di sini sebagai seorang penguasa gerbang Xingyun, dan alasan dia mengumpulkan mereka semua di sini karena ada suatu acara besar yang akan dilakukan. Dia berkata dengan semangat yang membara bahwa Duan Xilin akan pensiun dari jabatannya sebagai penguasa Xingyun dan dialah yang akan menggantikan posisinya sebagai penguasa Xingyun dan dialah yang akan menjadi penguasa yang baru. Mendengar bahwa Duan Xilin akan pensiun sontak membuat permurid dari sekte Xunmen sedih sampai-sampai mereka menangis, dan ada juga yang tidak percaya dan mereka pun protes karena tidak mungkin gurunya tiba-tiba turun tahta. Pasti ada sesuatu yang terjadi kepada tetua mereka, dan melihat mereka semua protes akan kenaikan gurunya yaitu Fang, dan Xin mengatakan kepada mereka yang protes, barang siapa yang protes akan kenaikan gurunya sebagai penguasa yang baru. Dia menantang mereka untuk bertarung jika ada yang tak suka. Karena mereka takut kepada Xin, mereka pun hanya bisa pasrah dan bersorak kepada penguasa yang baru. Dan Lin Bai menanyakan kepada Fang di mana Duan Xilin berada saat ini. Lalu Fang menjawab, Duan Xilin baik-baik saja, hanya saja dia sedang sibuk berkultivasi dan dia terlalu sibuk sampai-sampai dia tidak bisa hadir di sini dan dia akan diasingkan selama 10 tahun. Lin Bai sudah menduga pasti ada sesuatu yang terjadi kepada gurunya. Fang pun berpidato, "Okey, tunggu Mimin merubah wibawa sebagai seorang penguasa." Sekte Xingyun kita sudah lama mengalami kemunduran selama beberapa tahun ini. Ya, walaupun sekte kita termasuk yang terkuat, tetapi kita tidak memiliki ambisi. Makanya gerbang Xingyun kita tidak dapat tumbuh dengan benar. Jadi, mulai hari ini, aku sebagai penguasa gerbang yang baru. Sekarang, sekte Xingyun akan... Sebelum dia melanjutkan perkataannya, dari belakang ada suara yang berteriak kepadanya. Fang pun kesal karena ada orang yang berani berteriak di hari yang sangat spesial ini. Dia mengatakan untuk orang yang berani berteriak untuk mengatakan identitasnya. Jika tidak, dia akan mati. Dan orang itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan kepada Fang bahwa dia hanyalah seekor semut dan tidak layak mengetahuinya. Dan Xiao Chen memberikan dua pilihan. Satu, mati. Dua, mati. Sama aja agak lain kulihat MC kita satu ini. Lalu Fang mengatakan, berani-beraninya kau berbicara seperti itu di depanku. Karena Xiao Chen yang tidak bersikap ramah terhadap Fang, tetua kuning pun maju untuk langsung membunuh Xiao Chen dan dia pun menyerang Xiao Chen. Namun sebelum serangannya mengenai Xiao Chen, dia langsung ditampar oleh Xiao Chen sambil berkata, "Ah, bacot lu." Dia pun ngejungking saking kuatnya tamparan Xiao Chen. Xin dan orang di sebelahnya terkejut karena tetua kuning bisa dikalahkan dengan mudahnya. Sama halnya dengan Xin, Lin Bai juga terkejut. Dia bertanya-tanya siapa orang yang menampar tetua kuning. Fang juga dibuat terkejut karena hanya dengan tamparan Xiao Chen, tetua kuning dikalahkan dengan mudahnya. Dan tetua kuning berada di kultivasi spiritual tingkat 6. Catat guys, Fang memikirkan cara bagaimana dia bisa membantai Xiao Chen jika menggunakan
menggunakan kertas mantra itu tidak mungkin bisa berdampak banyak pada Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan kepada Fang, jika dalam hitungan 1 detik dia tidak berlutut, maka Fang akan menerima satu hadiah, yakni mati. Fang pun tertawa. Kau kira aku sudi berlutut di hadapanmu? Bahkan jika seorang dewa menyuruhku berlutut, dia tidak akan pernah berlutut sama sekali. Sombong sekali ya Pak Tua ini, ntar dibantai nangis. Dan tiba-tiba Fang berlutut karena tekanan yang diberikan oleh Xiao Chen. Tuh kan, berlutut juga jadinya. Makanya jangan sombong. Fang tidak percaya dia bisa dibuat berlutut oleh Xiao Chen. Di dalam hati Fang, dia mengatakan bahwa dia masih memiliki satu mantra. Dan tiba-tiba Xiao Chen sudah ada di belakangnya sambil mengatakan, oh udah berlutut lu, katanya nggak mau berlutut tadi. Namun 1000 sayang, Fang telah mati sebelum dia benar-benar menjadi seorang penguasa baru. Baru juga jadi penguasa, udah turu aja. Dan sebelum Fang meregang nyawa, dia sempat menggunakan sebuah mantra. Namun sayangnya sebelum Fang mati, dia tidak mengatakan di mana dia berasal. Scene berpindah ke sebuah puncak pedang suci. Di sana ada sebuah jiwa yang memberikan sebuah informasi kepada orang ini. Nih orangnya nih. Dia bilang bahwa Jiang Meng adalah keturunan dari keluarga Jiang. Yang nggak tahu nama dari keluarga tersebut, kalian bisa cek part sebelumnya. Dan niat dari awal orang ini, dia ingin menjadikan Jiang Meng sebagai muridnya. Dan niatnya terhenti setelah dia mengetahui bahwa Jiang Meng adalah keturunan dari keluarga Jiang. Dan orang itu mengatakan jika Jiang Meng masih berada di orang itu adalah Duan Xilin ya guys ya, maka kultivasinya tidak akan berkembang. Orang itu kembali mengatakan jika mereka berhasil menempatkan jiwa ke sebuah pedang, maka orang yang sudah mati dan hanya tersisa jiwanya saja bisa kembali membentuk kembali tubuhnya. Secara tiba-tiba datang murid dari orang itu. Yang dilihat dari ekspresinya, dia sangat panik. Dia memberitahukan kepada orang itu pesan dari gerbang Xingyun bahwa jika dalam waktu 3 hari mereka tidak tunduk di bawah gerbang Xingyun, maka mereka akan membantainya tanpa pandang bulu. Orang itu menyuruh muridnya untuk pergi karena dia telah mengerti, dan orang itu mengeluarkan sebuah token komunikasi. Dia mengatakan kepada seluruh tetua sekte pedang untuk segera berkumpul karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Cerita kembali berpindah di mana Xiao Chen yang akan menyelidiki siapa pembunuh dari pemilik asli tubuh yang dia tempati sekarang ini. Ketika dia akan mulai menyelidiki, dia dipanggil oleh Lin Bai. Lin Bai menanyakan kepada Xiao Chen kemana saja Xiao Chen akhir ini. Lin Bai menanyakan apakah kultivasi milik Xiao Chen sudah pulih. Xiao Chen menjawab bahwa dia tidak tahu, dan Lin Bai memperingati Xiao Chen untuk terus berjaga-jaga karena situasi dari kuil sedang tidak baik-baik saja dan ada kemungkinan orang yang menyerangnya datang lagi. Dan Xiao Chen berterima kasih karena sudah mengingatkannya, dan ternyata mereka berdua sedang diintai oleh orang yang menyerang Xiao Chen dari atas rumah tersebut. Dan para pembunuh itu berencana untuk benar-benar membunuh Xiao Chen, dan tanpa belas kasihan seperti sebelumnya, orang ini menanyakan siapa Tianzun sebenarnya. Dia bahkan bisa membunuh Fang hanya dengan tamparannya saja. Sekedar info, Tianzun itu adalah Xiao Chen, itu adalah wujud penyamaran. Dan para pembunuh itu berdiskusi tentang bagaimana cara mereka untuk membantai Xiao Chen tanpa ketahuan sama sekali, dan mereka pun pergi untuk menunggu waktu yang tepat untuk membantai Xiao Chen. Ternyata Xiao Chen sudah tahu akan pengintaian tersebut, namun dia berpura-pura diam seolah-olah dia sudah menantikan hal tersebut. Lin Bai berjalan-jalan sambil bernyanyi, dan judul lagunya Sekuntum Mawar Merah berpindah di perkumpulan yang diadakan oleh orang yang memanggil menggunakan sebuah token. Terlihat Wu sangatlah kesal karena berani-beraninya Sekte Xunmen menyuruh mereka untuk tunduk. Dahulu dikatakan bahwa Sekte Xingyun sangat takut terhadap 3 kekuatan super. Shenrao mengatakan apakah Duan Xilin takut terhadap keluarga Jiang, sampai-sampai dia mencoba untuk menundukkan 3 kekuatan super. Dan menurut informasi yang didapatkan oleh mereka, kekuatan keluarga Jiang jauh lebih kuat. Sorry lur, nggak mimin tampilin nama kekuatannya karena susah cok bacanya. Nih coba lihat R Driven Realm tuh kan susah cok, baca sendiri aja lah. Wu tidak menyangka bahwa kekuatan dari keluarga Jiang jauh lebih tinggi lagi. Orang ini mengatakan, ya walaupun kekuatan keluarga Jiang sangat kuat, di sekte kami memiliki seorang tetua yang sangat kuat, dan mungkin keluarga Jiang tidak bisa mengalahkan tetua misterius tersebut. Kemudian orang ini nyengir-nyengir tai kucing. Dia mengatakan dia ingin melihat reaksi Tianzun karena berani memberikan gelar bahwa dia adalah yang terkuat dari yang terkuat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Xiao Chen yang sedang tertidur dan para pembunuh bayaran yang telah bereaksi untuk melakukan tugasnya, dan mereka pun masuk ke dalam
kamar Xiao Chen. Wah, mau ngapain nih? Dia mengatakan kamar milik Xiao Chen sangatlah mudah untuk dimasuki. Orang itu juga mengejek cara Xiao Chen tidur. Dia mengatakan Xiao Chen tidur sudah seperti B2, namun omong kosongnya dihentikan oleh rekannya karena mereka di sini untuk membunuh Xiao Chen, bukan untuk bertamu. Dan mereka mulai melakukan pergerakan dan boom, Xiao Chen berhasil diserang oleh dua orang itu dan mereka berdua sangat percaya bahwa Xiao Chen sudah mati. Mereka mengatakan ternyata membunuhnya tidak sesulit yang dibayangkan dan ternyata orang itu adalah Xin. Dia mengatakan sekarang Zheng Meng akan menjadi miliknya. Dan ketika Xin terus ngebacot gaming, secara tak terduga Xiao Chen bangun sambil mengatakan, "Oh, apakah begitu? Ya. Xin dan rekan yang bersamanya sontak terkejut. Sejadi-jadinya dia merasa bahwa itu adalah hantu Xiao Chen sampai-sampai hampir kencan dalam siwang. Dan Xiao Chen bertanya, "Mengapa kalian menganggap dia sudah mati?" Xiao Chen merasa bahwa serangan tadi seperti gigitan semut dan lagi-lagi dengan ekspresi yang sama mereka berdua tidak percaya bahwa Xiao Chen belumlah mati. Temannya mengatakan bahwa ini tidak mungkin, mana mungkin Xiao Chen masihlah hidup padahal dia sedang terluka dan tidaklah mungkin teknik ilahinya bisa ditahan oleh tubuh Xiao Chen. Xiao Chen berdiri dengan pose yang sangat kece. Dia menanyakan, "Siapa yang bilang kalau kekuatan fisik tidak bisa menahan serangan yang lemah seperti itu?" Dan dia mengatakan apakah aktingnya bagus karena Xiao Chen sudah tahu siapa nama dari mereka yang ingin membunuhnya. Xin berniat untuk membunuh Xiao Chen dan mereka berdua pun menyerang secara bersamaan. Namun sayangnya serangan itu berhasil ditahan oleh Xiao Chen dengan kekuatan fisiknya. Mereka merasakan seakan-akan sedang memukul tiang besi. Mereka berdua ibaratkan seekor nyamuk yang sedang berusaha menyerang seekor cicak. Xiao Chen dengan tingkat kepedeannya yang sangat tinggi, dia mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka berdua belumlah cukup untuk mengalahkannya. Karena mereka berdua yang tak bisa mengalahkan Xiao Chen, mereka berniat untuk pergi dari tempat ini. Dan Xiao Chen menyuruh mereka untuk melihat sesuatu yang ada di dalam kotak. Dan ketika mereka melihat benda yang ada di sana, sontak membuat mereka merinding, ketakutan, sekaligus menyesal karena telah mengusik orang yang sedang tertidur. Oke, cukup sampai di sini dulu pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Saya juga berterima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sholat. Dadah.